Kabar gembira, Justin Hubner resmi jadi WNI dan sudah tak sabar ingin berlatih bersama Timnas Indonesia. Lini belakang Timnas Indonesia bakalan dihuni para tower menjulang tinggi ke atas. Mengejutkan, Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2025. Inilah kehebatan Justin Hubner yang bisa menguntungkan Timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kabar gembira, Justin Hubner resmi jadi WNI dan sudah tak sabar ingin berlatih bersama Sintayong. Ya, Justin Hubner resmi menjadi warga negara Indonesia agar bisa segera membela Timnas Garuda. Calon pemain Timnas Indonesia itu mengambil sumpah WNI di kantor wilayah Kemenkumham Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada hari ini. Sebagaimana pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Hubner tiba mengenakan kacamata hitam, setelan jas warna hitam, dasi hitam, dan kopiah. Prosesi pengambilan sumpah dipimpin oleh Kepala Kanwil DKI Jakarta Ibnu Culdun. Proses itu tidak bisa dihadiri oleh awak media, namun bisa dilihat melalui tayangan live streaming pada kanal YouTube PSSI. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, tak lama setelah itu Hubner pun langsung diambil sumpahnya. Ya, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh, ucap Hubner. Melepaskan seluruh kesetiaan setia kepada kekuasaan hati, dengan ini tunduk dan setia kepada NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995, lanjutnya. Dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas, tandas pemain kelahiran Belanda tersebut. Seperti diketahui, sejatinya proses naturalisasi Hubner sudah disetujui DPR bersama dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Ketiga pemain ini diproyeksikan masuk skuad Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023. Tapi hanya Rafael dan Ivar yang disumpah menjadi WNI seiring batalnya Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Kemudian proses naturalisasi Hubner pun mengambang begitu saja. Lalu beberapa bulan terakhir PSSI kembali melanjutkan proses naturalisasi pemain Wolverhampton U21 tersebut. Dan akhirnya bek kelahiran Belanda itu kini telah resmi menjadi WNI usai diambil sumpahnya. Dengan begitu, Hubner berpeluang besar membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024 mendatang. Di ajang tersebut, skuad Garuda bergabung ke dalam grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Menatap ajang tersebut, tim Polesan Sintayong dijadwalkan akan bertolak ke Turki untuk menjalani TC pada 20 Desember 2023. Jika Hubner masuk dalam daftar panggilan, dia praktis akan menambah kekuatan skuad Garuda di lini belakang dalam ajang yang dihelat di Qatar itu. Selain Hubner, PSSI juga sedang mendorong beberapa nama untuk segera dinaturalisasi. Mereka adalah Jai Itses, Nathan Joaon, dan Ragnar Oratmangoen. Manuver yang dilakukan PSSI ini tak luput demi Timnas Indonesia bisa terbang tinggi setinggi-tingginya sampai tidak turun lagi dalam mengarungi turnamen-turnamen bergengsi yang akan dimainkan. Lini belakang Timnas Indonesia bakal dihuni para tower menjulang. Ya, lini belakang Timnas Indonesia belakangan ini sudah dipenuhi banyak pemain tinggi menjulang ke atas, terutama di posisi bek tengah. Kedatangan Jai Itses akan semakin membuat mantap lini belakang tim merah putih. Diketahui Elkan Bagot punya tinggi mencapai 194 cm. Kemudian ada Jordi Amat yang tingginya mencapai 185 cm. Jai Itses dan Elkan Bagot dan juga Jordi Amat bisa menciptakan trio bek tengah yang menarik. Diketahui Sintayong kerap memainkan formasi 3 bek selama ini. Bek-bek lokal Timnas Indonesia sebenarnya tak kalah tinggi. Fahrudin Arianto misalnya yang memiliki tinggi badan mencapai 184 cm. Rizky Ridho pun tak kalah tinggi. Bek yang masih berusia 21 tahun itu punya tinggi badan yang mencapai 183 cm. Dua pemain itu punya nilai lebih. Fahrudin dan Ridho sama-sama punya jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Stok bek tengah Timnas Indonesia pada masa depan tampaknya masih aman. Ada beberapa bek muda yang sejauh ini bisa diandalkan pada masa depan. Mereka pun memiliki postur yang tinggi. Muhammad Ferrari misalnya yang memiliki tinggi 179 cm.
Kemudian ada duo bek timnas Indonesia U17 Muhammad Iqbal Gwijangge 179 cm dan Sultan Zaki 187 cm yang sama-sama punya postur tinggi dan kemampuan yang menjanjikan. Timnas Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia 2025. Ya, Indonesia mau jadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan Piala Dunia U20 2025. Kabar baik ini memberikan kelegaan kepada para penggemar sepak bola tanah air, terutama mengingat kemungkinan Israel U17 dan U20 lolos ke babak turnamen tersebut. Namun Indonesia tidak akan menjalani tantangan itu sendirian karena Singapura turut serta sebagai mitra dalam upaya menjadi tuan rumah. Dalam keterangan dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Indonesia Dito Aritejo, terungkap bahwa Singapura akan menggandeng tangan dengan Indonesia dalam proses bidding Piala Dunia U17 dan U20 2025. PSSI telah menandatangani perjanjian dengan Singapura terkait rencana ini, dan Menpora Dito menyatakan kesepakatan untuk bersama-sama membahas proposal tersebut dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Singapura. Meskipun demikian, langkah-langkah konkret masih akan diambil melalui rapat bersama antara kedua negara tersebut dalam waktu dekat. Menpora Dito menegaskan bahwa tahap selanjutnya akan segera diumumkan setelah pertemuan tersebut dilaksanakan. Sebelumnya, kehadiran Israel menjadi sorotan terkait pembatalan dua acara besar di Indonesia, yakni Piala Dunia U20 2023 dan ANOC World Beach Games AWBG 2023. Menpora Dito bagaimanapun kini lebih percaya diri karena Indonesia tidak sendirian dalam upaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dan U20 2025. Ya, tadi kan sudah bisa diketahui, kita juga menggandeng negara lain, ungkap Menpora Dito. Sebagai informasi, Israel U20 sebelumnya berhasil mencapai semifinal Piala Dunia U20 2023 di Argentina. Meskipun terhenti di babak tersebut setelah dikalahkan oleh Uruguay U20 dengan skor tipis 0-1, Israel U20 akhirnya meraih posisi ketiga setelah mengalahkan Korea Selatan U20 dengan skor 3-1. Di sisi lain, inilah kehebatan Justin Hubner yang menguntungkan untuk timnas Indonesia. Ya, proyek naturalisasi timnas Indonesia sedang menjadi sorotan, terutama setelah Erick Thohir menjabat sebagai ketua umum PSSI, salah satunya Justin Hubner. Dalam upaya merekrut pemain berkualitas, PSSI tengah mempertimbangkan beberapa nama. Di antaranya adalah Jaites dan Nathan Joaon yang telah dibawa Erick Thohir untuk berlaga melawan Brunei Darussalam. Namun sorotan tertuju pada pemain seperti Justin Hubner dan Nathan Joaon yang kabarnya sedang menyelesaikan proses naturalisasi mereka. Justin Hubner, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, menunjukkan performa cemerlang ketika klubnya Wolverhampton U21 berhasil mengalahkan Leicester City U21 dengan skor telak 3-1 dalam lanjutan Premier League 2 2023-2024. Setelah mencetak gol pada menit ke-47, Hubner juga berperan sebagai kapten tim dengan total 3 gol dari 9 penampilannya. Hubner membuktikan bahwa keterampilannya dapat menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Berpotensi berlaga di Liga Inggris. Ya, dengan status kapten Wolverhampton Wanderers U21, Hubner memiliki potensi untuk meraih promosi ke Liga Inggris. Sebagai pemain yang berusia 20 tahun, Hubner bisa mencatatkan namanya sebagai pemain Indonesia pertama yang berkarir di Liga Utama Inggris IPL. Dengan konsistensi dan penampilan terbaiknya, kemungkinan besar Hubner akan dipanggil untuk berlaga di tim utama IPL Wolverhampton Wanderers. Momen ketika Hubner berlatih bersama tim utama Wolverhampton menunjukkan bahwa ia dapat menjadi andalan dalam waktu yang tidak terlalu lama, melampaui prestasi Elkan Bagot yang kini bermain di klub Championship Ipswich Town. Bahkan Hubner sempat berada di bangku cadangan tim utama Wolverhampton saat menghadapi Arsenal dalam pertandingan Liga Inggris. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.